Motivasi hari ini oleh Dr. Singgih Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu kembali dengan saya Singgih Setiono. Hari ini ada sebuah pertanyaan yang menarik. Pak, bagaimana caranya mengatasi kalau ada ibu mertua kita atau orang tua mertua kita itu ikut campur dalam urusan keluarga kita? Ini pertanyaan menarik Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami seperti ini. Tetapi saya perlu mengingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anak. Mungkin orang tua atau istilahnya saya sebut mertua begitu ya, mertua yang ikut campur keluarga anaknya itu karena pengen sekali, dia tidak ingin kehilangan anaknya, dia ingin sayang sekali. Nah, hanya bentuk sayangnya yang mungkin dianggap tidak tepat atau tidak bisa dimengerti oleh anaknya. Bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, kita tetap harus baik sama orang tua kita, dalam hal ini adalah mertua kita. Dengan kita baik, tidak memusuhi, mungkin suatu ketika orang tua atau mertua kita akan menyadari akan kekeliruannya, bahwa ini sudah berkeluarga, anak saya sudah berkeluarga, sekarang sudah bukan tanggung jawab lagi sebagai orang tuanya. Memang sebagai orang tuanya tidak pernah hilang, tapi begitu dia berkeluarga, kita tahu ada pengalihan, yaitu dari orang tua kepada suami atau kepada pasangannya. Nah, ibu mertua atau bapak mertua yang ikut campur, lebih baik mungkin kita baiki, kemudian kita ajak rembukan apa yang beliau inginkan. Yang langkah baiknya supaya itu bisa dikurangi, mungkin kita lebih bagus kita kos, kalau kita belum punya rumah ya kita kontrak begitu, daripada ikut di dalam serumah dengan ibu mertua atau dengan orang tua mertua. Itu akan mengakibatkan kesulitan kita untuk menghadapi beliau yang sebetulnya sayang. Tapi siapapun pasti merasakan kurang nyaman kalau ada ibu mertua yang ikut campur urusan keluarga kita, apalagi ini baru keluarga yang baru. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita beri pengertian bahwa ibu, bapak selama ini sudah sangat bagus menerima kami dan sebagainya. Nah, saat sekarang izinkan kami untuk menentukan keputusan-keputusan kami sebagai keluarga yang baru. Tetapi kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu untuk hal-hal yang penting-penting. Dan selanjutnya izinkan kami untuk bisa membuat keputusan sendiri, yaitu kami mau mengambil rumah sendiri walaupun kami nanti masih kontrak. Saya yakin pertama kali ada pemberontakan atau mungkin ada ketidaksetujuan dari orang tua atau mertua kita, nggak masalah, lakukan terus. Karena sayang kalau terlalu melindungi juga nggak bagus. Tapi dilepas semuanya juga nggak bagus, maka yang bagus adalah yang di tengah-tengah. Nah, saran saya untuk anak sebagai pasangan tidak boleh lepas, tetap harus menghormati apapun itu perilaku atau tindakan orang tua mertua kita kepada kita. Yang selanjutnya yang selama ini saya tahu, kalau kita baik sama orang, kita baik sama mertua, biasanya suatu ketika dia akan luluh. Nah, seringkali hal-hal yang kecil-kecil, mungkin pada saat tertentu setiap bulan atau setiap minggu kita belikan makanan kesukaannya, kita belikan mungkin baju, pakaian atau apapun yang mungkin beliau suka. Walaupun mungkin beliau punya uang, kita beri uang kalau kita pas ada longgarnya, kita beri hadiah pas ulang tahun perkawinan atau apapun. Kalau kita sudah punya anak, mungkin lewat anaknya kita bisa ngomong kepada mertua kita. Atau malah kita ajak pergi suatu ketika, mungkin kita bisa cerita-cerita dengan keluarga yang lain, mungkin beliau akan mengikuti, ya, akan sebagai belajar begitu dengan orang tua yang sudah melepas anaknya. Dan biasanya mertua yang ikut campur itu sesungguhnya mereka tidak ingin keluarga anaknya itu susah. Nah, ini yang sebetulnya kata kunci yang harus kita pahami. Maka kita sebagai pasangan, kalau kita laki-laki, jangan pernah kita kecewakan pasangan kita. Jadi pasangan kita itu harus kita bahagiakan. Supaya apa? Anak ini nanti tidak cerita kepada orang tuanya bahwa saya menyesal menikah dengan pasangan saya, ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Itu yang membuat akhirnya ikut campur. Yang berikutnya, kalau kita tetap baik sama mertua kita, biasanya sih malah doanya semoga kamu cepat berhasil, nah ikhlas saja nanti orang tua melepas kamu. Biasanya begitu. Nah, kalau tetap ada, biasanya nih pasangannya yang belum melakukan banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin belum memberikan sesuatu yang disukai, atau mungkin perilaku tutur katanya yang kurang tepat. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ingin mertua kita baik dengan kita harus baik lebih dulu. Ini kata kuncinya. Jadi kalau kita ingin dibaiki oleh orang lain, apalagi ini mertua, maka kita harus baik lebih dulu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.